langsung ke agen tempat mengirimkan paket gitu ya? Iya. Oke, kemudian apa lagi Mas Riko kira-kira? Atau mungkin Mas Sapri ada lagi kira-kira solusi supaya benar-benar barang itu eh, tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi ya apa namanya tidak sampai atau miskomunikasi atau kira-kira apa solusi yang berikutnya? Sebenarnya ada lagi sih, tapi Oh, ada lagi? ini memang bukan murni dari kesalahan kita juga ya. Karena kan memang kalau untuk masalah pengiriman ini kan kita dari tangan ke tangan lah ibaratnya begitu ya. Oh, Jadi iya, bukan iya. dari oleh satu pihak yang dilakukan untuk proses pengiriman tersebut gitu. Contohnya nih memang pernah kejadian juga ya. Ini terjadi di pihak operasional ya, khususnya di berbagai gudang di seluruh JNE gitu. Contohnya kayak misalkan memang kiriman tersebut tertindih, jadinya mengakibatkan juga itu jadinya resi tersebut terlepas dari paket tersebut. Oh gitu, jadi ada istilah resinya tuh copot gitu Resinya ya? copot lah. Oh ya ampun. Itu memang bukannya sering ya, memang Pernah ya, pernah tapi gitu. jarang ya Jarang sepertinya sih, ya, iya. seperti itu karena kan kalau saya lihat ini kan kayaknya benar-benar dekat banget ya pemirsa ya. Ini nempel banget tuh ya, kalau udah tempel jadi kemungkinan itu jarang tapi pernah. Iya, tapi pernah. Ya, tapi pernah. Oke. Mungkin ini juga ya bukan memang diakibatkan oleh kesengajaan ya, mungkin ini juga dari kesengajaan gitu ya. Iya. Dan juga mungkin ini juga adanya juga kurang teliti sih dari pihak operasional juga. Jadinya memang kalau memang misalkan resi tersebut terlepas dari paket yang sudah ditentukan dengan resi tersebut, terkadang juga memang tidak mengeceknya terlebih dahulu gitu. Seharusnya kan dicek dulu nih. Iya, Sebelum iya. disortir kita lakukan dulu pengecekan apakah barang tersebut memang benar-benar sudah ada resi atau belum gitu. Iya, Kalau memang iya. sekiranya memang belum ada resi ya mungkin nanti bisa langsung dihubungi. Oke. Dan juga dihubungi ke sales area masing-masing. Kira-kira nanti kan kita ada grupnya juga nih. Jadi sales area itu menghubungi di grup. Kira-kira ini untuk gambar paket tersebut ini kira-kira ini berasal dari agen mana gitu. Dan nanti mungkin dari itu juga kita bisa langsung cepat respon gitu. Oh ya itu dari agen kita, contoh begitu. Dan itu kan mungkin meminimalisir kesalahan yang selanjutnya gitulah biar cepat sampai juga. Wah, berarti geraknya cepat sekali ya. Begitu ada laporan, langsung di handle, di cover, dilaporkan Ya, supaya progres itu jadi lebih cepat ya. Makanya Ya, pasti. mungkin kalau misalnya customer itu atau orang yang mengirimkan paket harus punya petugas JNE-nya kali Mas ya. Iya pasti. Seperti itu ya. Minimal bisa tanya langsung ya, bisa komunikasi langsung mengenai paketnya seperti itu ya. Iya. Oke, jadi waduh ini sebenarnya saya masih mau ngobrol panjang nih ya, cuma karena saya juga harus pulang, ya kan Mbak Sapri juga harus pulang, Mas Riko juga harus pulang ya. Mungkin nanti kita sambung lagi aja ya di materi yang berikutnya karena memang menarik sekali ngebahas tentang DNA ini ya, seperti itu ya. Apalagi tadi kasusnya kan bukan kasus sebenarnya ya, tapi topiknya tuh jarang terjadi tapi pernah ya, seperti itu ya. Intinya kepada apa namanya pemirsa atau seluruh masyarakat yang mau mengirimkan paketnya, saya rasa ya bukan di JNE saja tapi dimanapun juga alamat tuh memang harus jelas ya. Alamat tuh harus jelas, kemudian juga kebaca, jadi saat diinput oleh petugas tuh tidak salah-salah ya kan. Kemudian juga kode pos juga tidak boleh salah Tidak boleh tidak diisi. ya, Tidak diisi. atau kalau ya wajib diisi ya kan, kode pos itu wajib diisi dan harus betul. Dan yang terakhir tuh nomor telepon si penerima ya, penerima atau si pengirim lah ya. Jadi dua-duanya tuh harus ada Satu tuh harus aktif seperti lah, itu ya. Jadi seperti itu ya pemirsa, kalau misalnya kita mau kirim paket pastikan nomor penerima atau nomor pengirim itu harus ada, kode pos, alamat lengkap dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, mungkin itu kali ya yang bisa dijelaskan, atau kalau masih ada lagi atau seperti itu aja biasanya ya, masalah-masalah umum aja seperti itu. Mungkin nanti oh ya satu lagi, mungkin kalau misalnya untuk mengurangi atau meminimalisir kejadian seperti tadi,
alangkah baiknya ditanyakan langsung ke agen di tempat kita mengirim kali ya. pastinya Seperti ya, itu yang biar bersangkutan. biar bisa langsung dibantu di follow up, di progress gitu kan, seperti itu. Ya karena ya makanya saya bersyukur sekali nih ya, setiap kali ngirim ke JNE Imam Bonjol ini tuh saya nggak pernah yang namanya barang itu atau dokumen itu nggak sampai ya, karena petugas di JNE Imam Bonjol tuh detil, teliti ya, jadi tidak sembarangan dalam artian sebelum buat resi, alamat, kode pos itu dipastikan sudah terisi dengan benar dan tepat. Ya. Seperti itu ya, termasuk apa namanya nomor telepon si penerima. Seperti itu ya. Jadi ya seperti itu pemirsa. Ya ini berbagi pengalaman saja ya. Dari 5 tahun yang lalu saya mengirimkan paket dan lain sebagainya di JNE ya, is okay, so far so good, nggak ada masalah ya. Cuman mungkin ya 1-2 masalah barang nggak sampai, itu hal yang biasa, dan tadi kita udah tahu penjelasannya ya, hanya 3 poin itu aja. Nah, tapi bagi pemirsa yang masih bingung atau mau bertanya ya boleh Silakan untuk teman-teman JNE yang itu jangan ragu untuk bertanya. ya, jangan ragu untuk bertanya, boleh tulis komentar ya di bawah ya, mau bertanya apapun boleh, mau topik apapun juga boleh ya, mudah-mudahan kita bisa kita bisa penuhi ya, selama itu kita masih bisa atau masih menguasai lah materinya, seperti itu Karena ya. kalau bertanya itu bukan sesat di jalan, Ya. tapi pakai tidak sampai gitu. Nah, tapi pakai tidak sampai ya. Iya. Oke, jadi seperti itu pemirsa ya, jangan lupa like, share, and comment ya, seperti itu ya. Tapi tahu ya. arahnya kami nggak buat ke sebagai YouTuber, tidak, tapi kami hanya memberikan pengetahuan, knowledge ya kan, sharing knowledge kepada pemirsa, kepada halayak rame, khususnya pengguna jasa ekspedisi JNE ya kan. Alasan kenapa paket itu suka tidak sampai ke si penerima ya, dan masalah itu sebenarnya tidak rumit, dan solusinya juga tidak begitu rumit sebetulnya ya, simpel-simpel aja seperti itu. Dan ini kalau boleh buka-bukaan nih, satu aja pertanyaan, pernah nggak nih ada customer JNE Imam Bonjol yang paketnya kasusnya sama seperti yang tadi? Kalau untuk di Imam Bonjol sendiri sih, alhamdulillah ya, belum ada lah ya. Oh, Mungkin keren banget ya. hanya ini aja sih, hanya estimasi waktu mungkin. Oke. Kita hanya terkendala di estimasi waktu aja. Mungkin yang gitu. seharusnya dikira itu sampainya dalam waktu 5 hari, mungkin bisa lebih lama. Dan itu juga kan bukan dari kesalahan kita juga, mungkin dari Oke. berbagai macam Banyak hal, apalagi sekarang lagi sedang PPDB ini ya. PSBB. PSBB ya kan. Aduh, maklum udah lama nggak sekolah. Seperti itu ya. PSBB ya, oke. Ya. Mungkin mempengaruhi juga itu ya. Mempengaruhi juga. Dan juga Mempengaruhi. memang Oke. untuk layanan servis juga, terutama yang kilat, yang yes ya, itu memang di berbagai macam kota juga masih dinonaktifkan dulu untuk sementara. Karena memang gitu. kita juga kan namanya PSBB begini nggak bisa menjanjikan waktu untuk esok sampai gitu. Oke, Itu kecuali hanya di wilayah Jabodetabek, Cikarang, Cilegon, Ya. Bandung, dan juga kalau untuk Jawa Tengah itu kalau nggak salah itu cuma sampai di daerah Solo ya kalau bisa gitu. Kalau yang kilat gitu ya. Mungkin untuk daerah Jawa Tengah perbatasan ke Jawa Timur sampai selanjutnya sampai ke ujung timur Papua ya. Itu memang tidak ada yang layanan cepat sampai. Paling juga memang adanya layanan yang standar ya, yang biasa disebut dengan reguler. Oke, mungkin kalau Mas Piko di sini tadi bagiannya sebagai apa? Keluhan pelanggan ya, mungkin keluhan pelanggan itu selain menanyakan cek resi atau menanyakan jasa servis, biaya, itu mungkin seperti itu kali Mas ya. Iya. Seperti itu sering ya kan. Kemudian kira-kira estimasi biayanya berapa gitu kan. Tapi ada nggak kayak gitu, misalnya saya nanya-nanya dulu gitu tapi nggak jadi dikirim, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Kita bantu juga supaya memang untuk kita dari pihak pengirim menjelaskan kepada pihak penerimanya tidak miskomunikasi juga untuk harga ongkos kirimnya terutama ya. Oh gitu ya. Karena mungkin untuk di JNE sendiri memang untuk penghitungan juga kan memang terdapat 2 ya, seperti sebelumnya sudah dijelaskan juga ya, dari segi berat dan juga dari volumetriknya. Dan juga jangan sampai salah untuk pengukurannya, kalau bisa lebih detail lagi juga untuk pengukurannya di rumah gitu supaya tidak
terjadi miskomunikasi dengan penerima juga gitu. Oke, kalau gitu cukup jelas ya pemirsa. Jadi jangan lupa kode pos, alamat yang jelas, nomor Yang aktif. HP penerima dan pengirim ya. Iya, Ya, betul. seperti itu ya. Kalau masih bingung, silakan silakan tulis komentar di bawah ini ya. Baik, demikian apa namanya ya? Wawancara atau apa? Seputar edukasi. Informasi. Ya, seputar informasi tentang kadang-kadang kenapa barang itu nggak nyampe. Tadi udah cukup jelas ya, dijelaskan oleh baik dengan Mas Apri ya dan Mas Riko dari JNE Membonjol Karawaci, Tangerang ya. Dan alhamdulillah tadi juga dijelaskan di sini tuh jarang banget terjadi barang itu nggak sampai karena petugas atau Mas Apri atau Mas Riko dalam menghitung barang itu cukup teliti dan detail Pasti. ya untuk meminimalkan supaya barang itu Bisa sampai segera ke penerima. segera bisa sampai Iya. ya kan. Kalaupun memang ada masalah paling kendala tadi apa PSBB ya, PSBB juga, PSBB ya, karena menjadikan banyak waktu. yang ditutup jalan Ya, seperti itu mungkin ya, aksesnya aksesnya adanya ketutup. akses buka tutup dari pemerintah setempat maupun pemerintah setempat pemerintah ya. daerah. Oke, mungkin kita rasa semua itu udah paham ya seperti itu ya. Oke, jadi pemirsa don't worry ya, tetap semangat. Jadi bukan masalahnya barang itu kenapa ya, tadi hasil dari wawancara saya ya hanya itu aja. Jadi nanti untuk kepada mereka atau masyarakat yang mau mengirim tolong 3 poin itu aja Iya, siap. ya, dan dicatat nomor petugas kita mengirim supaya kita bisa gampang berkomunikasi ya, Komunikasi langsung. berkomunikasi langsung oleh petugasnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau kirim WA ke nomor JNE Membonjol juga boleh ya. Boleh, Kalau nggak salah nomor handphonenya itu berapa? Boleh disebutkan, Mas? Nomor HP-nya itu sebenarnya sini ada 2 ya, tapi Oh, di ada sini 2. yang dikasih memang khusus admin ya, khusus nomor handphone admin Oke. JNE Membonjol. Berapa itu nomornya ya? Ya, oke, di sini saya sebutkan ya. Nomor handphonenya itu ialah 0813 Iya. 8-nya 4 kali Oke. 1342. Wah, nomornya gampang diingat ya. Gampang diingat. Ya. 0813 sudah pasti ya kan. Kemudian 8-nya ada 4 atau 84 kali. Ya. 1342 berdekatan. Tinggal diputar doang angkanya Tinggal sebenarnya. diputar aja Iya, ya. tinggal. Oke, ya jadi untuk pemirsa yang mau mengirimkan barang atau mau kirim paket ya, apalagi yang mau minta dijemput, di pick up ya, kita di sini memberikan gratis ya, Ya, service free pick up. free pick up. Diskon bagaimana? Kalau untuk diskon ya pasti ada. Oh, aduh pasti ada. Pasti ada. Next video kan. Mungkin nanti akan kita jelaskan juga ya, dan juga pastinya di situ ada syarat dan ketentuannya juga. Oke, Kita memberikan tapi diskon. ya intinya ada diskon ya. Pasti. Oke, mungkin nanti kalau masalah diskon kita bicara di video yang berikutnya. Pasti Seperti kita itu bahas ya. selanjutnya ya. Karena memang hari ini topiknya hanya masalah kenapa barang kadang suka tidak sampai Ya. seperti itu. Oke, baik, selamat malam Mas Apri, Mas Ya, Riko, terima ya, kasih ya, siap. ya atas penjelasannya ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Amin. ya, dan sehat selalu, jaga kesehatan ya, karena ini juga udah malam ya. Selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.